Pemirsa Indo Today, kita awali informasi kebakaran hebat melanda sebuah kapal cepat atau speedboat SB Sekatak AAA rute Tanjung Selor menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara. Speedboat yang membawa 25 penumpang tersebut terbakar akibat diduga terjadi arus pendek dari mesin genset. Ada orang berani dekat rawangannya kayak ngomong atau sudah turun lah kalau penumpangnya habis. Awalnya kayak panas. Inilah detik-detik video amatir saat speedboat SB Sekatak AAA terbakar di perairan Salim Batu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api yang sangat besar membakar hampir seluruh bagian speedboat hingga menimbulkan asap tebal dan membuat panik para penumpang. Beruntung motoris dapat mengendalikan speedboat hingga ke tepian sehingga para penumpang dapat menyelamatkan diri dan keluar dari dalam speedboat. Bakaran seperti yang berangkat 10.20, kami lewat Salim Batu, kami lewat di Salim Batu sudah. Penumpang selamat semua. Udah mampu aparnya, udah mampu. Menurut informasi, speedboat tersebut berangkat dari Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor menuju Kota Tarakan dengan membawa 25 penumpang termasuk 3 orang anak-anak. Evakuasi awal pun berlangsung dramatis. Bahkan para penumpang dibantu warga yang berada di area lokasi kejadian untuk menyelamatkan diri. Dugaan awal kebakaran dipicu oleh arus pendek pada mesin genset hingga menimbulkan percikan api. Hingga kini petugas SAR dari Basarnas Tarakan masih berada di lokasi, namun belum dapat memberikan keterangan secara rinci mengenai peristiwa kebakaran tersebut. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan atlet dan pelatih peraih medali PON dan Peparnas 2024 menggelar aksi di Pekanbaru. Mereka menuntut pemerintah Provinsi Riau segera membayar sisa bonus prestasi yang menurut mereka hingga kini belum diterima. Aksi digelar di kawasan Stadion Utama Riau. Menurut para atlet, pemerintah Provinsi Riau baru merealisasikan sebagian bonus, sedangkan sisanya hingga kini belum juga dibayarkan. Bahkan para atlet menilai keterlambatan pembayaran bonus berdampak pada persiapan latihan menjelang Prapon 2027. Dalam aksi tersebut, sebagian atlet juga menggalang donasi dari pengendara yang melintas. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau menyatakan pembayaran sisa bonus telah menjadi atensi gubernur dan juga akan direalisasikan setelah ketersediaan anggaran terpenuhi. Kami berharap karena kami sudah berjuang dan itu adalah hak kami yang kami minta. Sudah berapa tahun Kak yang belum? Sudah 2 tahun kami menunggu dan sudah 2 tahun pula kami berdoa terus siang dan malam. Nah, persoalannya kita mungkin kawan-kawan tahu dengan keadaan keuangan kita yang memang tak memungkinkan saat ini. Nah, sehingga ini terjadi penundaan untuk pembayaran. Nah, artinya ini sudah menjadi atensi ya. Tapi kalau uangnya belum ada ya. 4 bangunan tempat usaha di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar pada Kamis malam. Kobaran api yang besar membuat warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Ya. Udah damkar, udah telepon. Udah. Kobaran api besar menghanguskan 4 bangunan tempat usaha di Jalan Raden Haji Umar, Kampung Ceger, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 bangunan yang terbakar terdiri dari toko kelontong, tempat pengobatan, dan 2 bangunan kosong. Namun banyaknya barang-barang yang mudah terbakar serta hembusan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan serta barang-barang yang berada di dalamnya. Kobaran api yang cepat membesar pun sempat membuat panik warga. Bahkan yang berada di sekitar lokasi berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam Kota Bekasi tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Peristiwa ini pun kini dalam penanganan petugas Polsek Bekasi Selatan untuk kemudian dilakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 4, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada Kamis siang. Ya, akibatnya kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa dipulangkan. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sebuah gudang di area Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Tugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Selatan yang tiba di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Srengseng Sawah 04 kebakaran. Para siswa dan guru pun panik, berlarian menyelamatkan diri. Kegiatan belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa dipulangkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada area gudang tempat penyimpanan barang bekas. Yang menentukan tadi itu tetap dari pihak kepolisian. Kami hanya menduga karena tidak ada dapur, tidak ada mesin-mesin yang lain, kemungkinan diduga adalah dari listrik. Kami juga memberikan kesempatan untuk secara online, tentunya kami akan memberikan pembelajaran jarak jauh juga. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini. Api pun padam usai 15 unit mobil pemadam beserta puluhan personel dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek atau Japek kilometer 1 di dekat stasiun Wus Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, peristiwa ini membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Karena terlalu tegang untuk tidur. Mobil berjenis SUV terbakar di kilometer 1 ruas tol Jakarta Cikampek pada Kamis malam. Kebakaran diduga dipicu korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan. Bahkan percikan api muncul dari bagian depan mobil sebelum akhirnya membesar dan juga membakar kendaraan. Petugas pemadam yang menerima laporan berhasil mengendalikan situasi dan memadamkan kobaran api. Peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini. Oh, berarti salahnya tuh Bang Radit saya salah menggunakan pikiran otak. Harusnya otaknya tadi itu dipakai. Pemirsa, seorang pencuri kabel alami luka bakar usai terkena ledakan gardu listrik. Pelaku hanya bisa pasrah saat diseret warga dan diserahkan ke polisi. Seorang pelaku pencurian diseret keluar oleh warga dari gardu listrik di Jalan Agung Utara, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku tertangkap warga saat berusaha mencuri kabel yang berada di dalam gardu. Aksi pelaku diketahui setelah pelaku yang masuk dari pintu belakang gardu berusaha mencuri kabel dengan gunting besar. Nah, saat menjalankan aksinya terjadi ledakan dari dalam gardu yang membuat tubuh pelaku terbakar. Warga yang melihat peristiwa tersebut kemudian menghubungi petugas. Kayak ada suara orang saya dengar di dalam. Begitu petugas datang, emang ada orang yang masuk. Saya tarik keluar. Dia ketakutan ya. Nggak mau saya tarik kayak gerentin. Berapa orang? Yang ketangkap satu. Misalnya sih ada dua lagi yang kabur. Itu dia ngapain maling dalam? Maling kabel atau gimana? Kabel. Maling? Iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, lengah dari pengawasan, seorang wanita pengidap gangguan jiwa diduga membunuh ibunya. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan oleh suaminya. Warga Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Kamis siang gempar dengan penemuan jasad Sukarti, 50 tahun, bersimbah darah di gudang belakang rumah. Korban ditemukan suaminya sepulang dari sawah. Hasil olah TKP menemukan luka pada kepala bagian belakang akibat benda tumpul. Polisi juga mengamankan 2 batang kayu berlumuran darah sebagai barang bukti. Polisi menduga pelakunya adalah DN, 30 tahun, yang merupakan anak korban yang mengalami gangguan jiwa dan diduga kambuh. Perkirakan anaknya yang lebih kecil itu. Oh, yang gitu ya? ya. Oh.
Dipukul pakai apa, Pak? Benda tumpul, Pak. Bambu atau kayu itu. Memang sering menganiaya atau ngamuk itu anaknya kepada korban ini? Iya, sering. Tapi masih proses ya rekan-rekan, masih dalam proses pendalaman. Untuk korban sendiri kita akan mengarahkan ke RSUD untuk dilaksanakan otopsi. Ada berapa luka dan tadi dan? Sementara terpantau ada 1 luka di bagian belakang telinga ya. Itu masih dalam proses, nanti kita tunggu hasil dari keterangan dokter ya. Itu dipukul pakai apa dan? Dipukul pakai apa dan? Infonya baru benda tumpul. Benda tumpul. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Suroto untuk diotopsi. Sementara terduga pelaku kini diamankan dan menjalani pemeriksaan kejiwaan di RSUD Suroto. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta digegerkan dengan penemuan seorang marbot masjid yang tewas bersimbah darah di sekitaran Masjid Al-Muhajirin pada Kamis siang. Korban diduga menjadi korban pembunuhan saat hendak mengumandangkan azan zuhur. Suasana Masjid Al-Muhajirin di perumahan Metro Cikopo, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta mendadak dipenuhi petugas kepolisian dan warga setelah ditemukan seorang marbot masjid tewas bersimbah darah. Korban diduga diserang saat hendak mengumandangkan azan zuhur. Hasil pemeriksaan awal, korban mengalami sejumlah luka bacok di tubuhnya yang diduga akibat serangan berulang menggunakan senjata tajam. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sebilah samurai. Jenazah korban kemudian dievakuasi untuk menjalani visum guna memastikan penyebab kematian dan rincian luka yang dideritanya. Polisi menyebut identitas terduga pelaku sudah dikantongi setelah terekam kamera pengawas di sekitar lokasi. Yang diketahui terjadi pada pukul 12.30. Korban berinisial AS, umur 65 tahun. Ya. Motifnya, Pak? Motif masih kami dalami, untuk pelaku masih sudah terbackup oleh CCTV. Ya. Iya betul, pada saat kejadian itu suara azan zuhur ya. Untuk korban ini dia marbot masjid atau bagaimana? Betul, pekerjaan korban sementara sebagai marbot masjid. Hingga kini petugas masih memburu pelaku dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui kronologi serta motif pembunuhan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, anak perempuan berusia 7 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam sumur di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan tim forensik ditemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Warga desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan jasad seorang anak perempuan berusia 7 tahun di dalam sumur di sebuah rumah yang dalam proses pembangunan. Setelah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, warga langsung membawa jasad korban ke rumah sakit. Keluarga korban pun melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Kalau usianya kurang lebih ini 6-7 tahun kurang. Jenis kelamin Pak Kades? Jenis kelamin perempuan. Oke, inisial namanya Pak Kades, nama Mutia kalau nggak silap, Mutia kalau nggak salah ya, Mutia. Ini rumah korban dari lokasi ini jauh Pak Kades? Oh, kira-kira 150 meter. Sementara itu polisi mengatakan dari hasil otopsi di tubuh korban terdapat luka-luka dan meninggal dunia lantaran gagal bernafas akibat masuknya cairan ke paru-paru korban. Saat ini polisi masih menyelidiki secara intensif untuk mengetahui penyebab kematian korban. Pemirsa, polisi membawa tersangka mutilasi di Depok ke lokasi potongan kaki korban yang dibuang. Meski sudah mengerahkan anjing pelacak, pencarian terkendala derasnya arus sungai. Menggunakan anjing pelacak K9, tim Subdit Resmob menyusuri Kali Licin, Pitara, Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Di lokasi ini, tersangka mutilasi mengaku membuang potongan kaki korban. Polisi juga membawa serta pelaku untuk menunjukkan lokasi pasti. Bersama dengan tersangka, polisi juga menyusuri sejumlah titik di aliran sungai.
Namun pencarian menemui banyak kendala yang memungkinkan potongan tubuh sudah terbawa arus sungai yang deras. Untuk sementara masih proses, karena memang ada kendala dari kami adalah untuk waktu penemuan mayat sendiri itu 4 Agustus, sedangkan waktu pembuangan mayatnya itu 23 Juli 2026. Jadi sudah ada range sekitar 1 minggu lebih, yang kemudian sempat dalam 1 minggu itu ada hujan, jadi untuk arus sungai sendiri agak deras. Tersangka mutilasi mengaku membuang potongan kaki korban dengan dibungkus plastik hitam setelah lebih dulu membuang tubuh korban di tanah lapang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menggelar sayembara tangkap pelaku begal dapat uang jutaan rupiah, kini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat sayembara berburu penjualan obat tramadol dan minuman keras. Deddy Mulyadi pun menjanjikan hadiah bagi warga yang mengunggah toko penjual tramadol dan minuman keras di media sosial. Sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Dalam akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menggelar sebuah sayembara. Kali ini Deddy Mulyadi akan memberikan hadiah jika warga mengunggah ke media sosial tentang penjualan obat tramadol dan minuman keras di wilayah Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dengan maraknya penjualan obat tramadol dan minuman keras yang berdampak buruk pada kesehatan anak muda. Selain itu, pihak Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat untuk memberantas peredaran tramadol di Jawa Barat. Menurut Deddy Mulyadi, pihaknya akan terus menyatakan perang terhadap penjual tramadol hingga peredarannya keluar dari Jawa Barat. Iya, itu harus dilawan, Mbak. Kan nggak boleh lagi dibiarkan. Masa banyak orang takut oleh orang yang jualan tramadol? Kan aneh gitu loh. Menurut saya nggak boleh rasa takut lagi. Saya nanti hari Jumat dengan Pak Kapolda akan berkoordinasi dan kemudian nanti gerakannya itu sampai desa dan kelurahan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sayembara tentang penangkapan begal dengan hadiah jutaan rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, masih misterius. Pemerintah Desa Walahar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyatakan masih menunggu status kematian Sutrimo dari keluarga. Kepala Desa Walahar Narsim mengatakan Sutrimo merupakan warga Desa Walahar, namun selama bertahun-tahun Sutrimo diketahui lebih banyak berada di luar daerah karena bekerja di lingkungan Jampitsus. Sehingga aktivitas kesehariannya di desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Hingga saat ini pemerintah Desa Walahar juga belum mencatat secara administratif peristiwa meninggalnya Sutrimo. Hal tersebut karena pihak keluarga masih belum menyampaikan laporan resmi kepada pemerintah desa terkait status kematian yang saat ini ramai diberitakan di berbagai media. Belum data kalau di aparat desa. Belum. Iya. Artinya dia tapi warga sini, Pak. Warga sini. Belum didata dari meninggal warga sini meninggal di mana itu. Sudah masuk ke kelurahan sini. Belum masuk karena orangnya kayak masih itu disuruh ke desa aja masih trauma. Oh, keluarganya? Iya. Oh, berarti keluarganya belum sama desa itu belum komunikasi yang ini ya? Sudah komunikasi tapi kayak sekarang udah kayak tertutup. Di telepon Pak Carik aja sudah tertutup banget itu. Pada misteri kematian Sutrimo, kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan pusat laboratorium forensik demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslab 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang karyawan jadi korban perampokan di depan kantornya sendiri di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Masih di Bekasi, seorang pesepeda jadi korban jambret tas saat dalam perjalanan pulang usai berolahraga. Kamera CCTV merekam aksi perampokan seorang karyawan di depan Tokma Cibitung yang berlokasi di Jalan Selang, Kelurahan Wanasari, Bekasi. Korban baru saja menghentikan motor di depan kantornya sendiri ketika tiba-tiba diserang dua perampok dengan golok hingga korban terjatuh. Para pelaku mengincar uang 30 juta rupiah yang baru saja diambil korban dari sebuah bank. Diduga para pelaku sudah membuntuti korban sejak keluar dari bank. Usai menyerang korban dan mengambil uang korban, para pelaku langsung kabur dan kini diburu polisi. Detik-detik aksi penjamretan seorang pesepeda di Kompleks Perumahan Prima Harapan, Bekasi Utara terekam CCTV. Tas punggung korban berisi ponsel, uang, dan dokumen penting dijamret dua pelaku yang mengendarai motor. Korban nyaris terjatuh saat berusaha mempertahankan tasnya. Penjamretan terjadi saat korban hendak pulang ke rumah usai berolahraga. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolsek Bekasi Utara. Terekam CCTV aksi pencurian tas senilai 3 juta rupiah yang tertinggal di atas motor yang dilakukan seorang pria di halaman parkir salah satu minimarket di Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Dalam aksinya, pelaku yang sempat masuk minimarket kemudian keluar dan menuju parkiran untuk menggasak sebuah tas di atas motor yang berisi kartu identitas, kartu ATM, dan uang tunai. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap. Pelaku diketahui baru keluar dari penjara setelah setahun sebelumnya ditangkap karena kasus yang sama. Pemirsa, warga desa Rawang Panca Arga, Asahan, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan bayi di tepi sungai Dusun 4 dengan kondisi luka di wajah. Bayi malang tersebut kini mendapat perawatan khusus di Rumah Sakit Umum Kisaran. Polisi pun langsung menyelidiki temuan bayi tersebut. Tim Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran, Unit PPA Polres Asahan, dan Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak mengunjungi bayi yang ditemukan warga di Desa Rawang Panca Arga, Asahan, Sumatera Utara. Bayi perempuan ini mendapat perawatan di ruang pantauan khusus bayi karena saat ditemukan dalam kondisi penuh luka di wajah. Bayi pertama kali ditemukan penjaga malam yang mendengar tangisan di tepi sungai. Saat ditelusuri, ada sesosok bayi yang ditemukan dalam kondisi masih bertali pusar dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Bayi tersebut segera dibawa ke rumah sakit umum karena untuk perawatan bayi tersebut. Jadi keadaan bayi pada saat itu mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kanan. Polisi menyelidiki dan memburu pelaku pembuang bayi mungil yang diperkirakan baru 3 hari dilahirkan tersebut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, ratusan senjata api ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD porno, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa, dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan parang.
yang itu memang dilarang untuk dipergunakan kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi kok bisa ada di situ pertanyaannya? Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV dari Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Brigadir Aniza, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Nata dan juga Lala serta selamat pagi pemirsa. Saat ini saya Brigadir Aniza dari NTMC Polri kembali hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari jalur flyover arah tendean yang akan mengarah ke Pancoran masih terpantau relatif lancar. Dan untuk arus lalu lintas di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan juga pada pagi hari ini masih terpantau relatif lancar. Namun kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati karena banyaknya kendaraan yang keluar masuk, mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota pada pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Selipi Palmerah. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol pada pagi hari ini masih terpantau lancar dan cenderung lengang, dan begitu pun untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Petamburan maupun yang akan mengarah ke Pejombongan ataupun Cawang. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light dan mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang Grogol untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar di kedua arahnya. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Bekasi Barat, tepatnya di kawasan exit tol. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan mengarah ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani untuk pagi hari ini terpantau relatif lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dominasi kendaraan angkutan berat pada pagi hari ini yang melintas di kawasan ini. Kami menghimbau untuk menjaga jarak aman serta menghindari blind spot. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan mengarah ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun kondisinya masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Simpang Kendungan Kaliurang. Arus lalu lintas dari kota Jogja ataupun UGM yang akan mengarah ke Kaliurang ataupun Pakem terpantau relatif lancar, ketersendatan menjelang traffic light saja. Begitupun untuk arus lalu lintas dari Mangkuo, Harjo atau Solo yang akan mengarah ke Jombor. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati mengingat kawasan ini merupakan kawasan pertemuan arus lalu lintas, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan juga pemirsa, kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 256 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 32 luka berat dan juga 314 luka ringan. Dari data tersebut 99% terjadi di jalur arteri. Untuk itu kami selalu menghimbau untuk selalu tertib berlalu lintas, selalu berkonsentrasi saat berkendara agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
Perusahaan terus merugi, ratusan buruh di Cimahi, Jawa Barat jadi korban PHK massal. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senata Arman dan Graciela Pangaribuan. Pemirsa, ratusan buruh di Cimahi, Jawa Barat menjadi korban PHK massal karena perusahaan beralasan terus merugi. Isak tangis diiringi perpisahan ratusan buruh korban PHK. Di Jalan Baru pengalihan IPIP di samping jalan tanya diarahkan sama Pak Arde. Ini mitra-mitra. Kita tidak bisa lewat. Ini posisinya sekarang begini. Sudah jalan mengarah ke... Menurut pihak perusahaan dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Sulawesi Tenggara, operasional PT Toshida terhambat akibat gangguan pada akses pengangkutan ore nikel. Kondisi ini disebut berdampak pada kelangsungan operasional perusahaan dan menimbulkan kekhawatiran ratusan pekerja akan dirumahkan. Bahkan pihak perusahaan menyatakan telah melaporkan permasalahan ini kepada Polda Sulawesi Tenggara dan berharap penanganan dapat dilakukan secara agar aktivitas perusahaan kembali berjalan. Kemudian buruh berharap bahwa penyelesaian dapat segera dilakukan agar aktivitas perusahaan kembali normal, serta kepastian pekerjaan ratusan karyawan tetap terjaga. Dikawal oleh MPP dengan... Akibat daripada konflik ini, pekerja ini terancam untuk dirumahkan. Bayangkan saja ratusan pekerja yang ada di PT Toshida ini dengan berhentinya operasional yang ada di PT Toshida tentunya memberikan dampak negatif bagi pekerja. Kenapa kami lakukan? Karena kami menduga ada terjadi tindak pidana pemalangan di holding PT Toshida Indonesia yang dimana itu menurut kami itu menghalang-halangi. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyoroti beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan foto-foto unjuk rasa besar tanpa konteks yang jelas. Menurut JK, tidak sedikit gambar yang digunakan merupakan dokumentasi asli lama seolah-olah menggambarkan kondisi saat ini. Bahkan terkait dengan hal tersebut, JK mengingatkan agar penggunaan konten semacam itu tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meskipun demikian, dirinya menyatakan kebebasan berpendapat tetap harus dihormati selama tidak disertai tindakan yang merusak. Ya, ini kan negara demokrasi. Memberikan pendapat ya biasa saja, asal jangan merusak. Jangan nanti menakutkan masyarakat. Dan betul itu. Setiap hari kita lihat di media medsos itu fotokan akan raksasa satu demo 5 tahun lalu atau demo 5 tahun lalu itu. Ya, itu yang menakutkan masyarakat. Tapi memberikan pandangan silakan. Tapi bukan aja. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, tegaskan video unjuk rasa yang beredar belakangan di media sosial itu adalah hoax atau informasi bohong. Meski demikian, ia juga berkata bahwa pemerintah tidak melarang aksi unjuk rasa. Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita, ada hoax-hoax yang seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada. Kami sudah bekerja bersungguh-sungguh dengan tenaga yang kuat dan keras, kami bersama-sama dengan Pak Panglima, Pak Kapolri, Pak Kabin selalu memberikan informasi itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak kita temukan itu. Akun siapa ini? Ada akunnya pasti, kami akan temukan itu. Maka tadi saya katakan kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan dia pelanggaran tindak pidana, kami akan lakukan itu dan kami akan melakukan tindakan secara tegas seperti itu. Pemasangan pagar, nggak ada itu ya, pemasangan pagar, bahkan responnya dulu kepala daerah yang bersangkutan sudah menyelesaikannya, baik yang di Surabaya maupun yang di Jakarta. Tidak ada kaitannya dengan hubungan seperti yang digulirkan kabar-kabar yang akan datang, tidak ada. Jadi semuanya itu adalah kepentingan
keamanan dari mereka sendiri, dan itu pun sudah dianggap tidak memenuhi izin seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat. Saya tidak mau menyebutkan mal yang mana ya, tapi kira-kira pemerintah daerah setempat sudah melakukan penertibannya. Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya, ya tidak ada. Menyampaikan unjuk rasa adalah penyampaian pendapat dari masyarakat. Tidak ada satupun yang melarang untuk itu. Yang dilarang dan tidak diharapkan adalah soal tindakan-tindakan anarkis. Ya, tidak dengan anarkis. Kalau misalnya unjuk rasa dengan tertib menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan berulang kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu. Dan kami meyakini kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami. Sangat menyegarkan. Oleh sebab itu silakan unjuk rasa, tidak masalah. Selama tidak mengganggu kepentingan rakyat, masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, tidak apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu. Pemirsa, ratusan buruh di Cimahi, Jawa Barat jadi korban PHK massal karena perusahaan beralasan terus merugi. Isak tangis iringi perpisahan ratusan buruh korban PHK. Momen haru pecah saat ratusan buruh menangis dan saling berpelukan karena menjadi korban PHK massal di pabrik PT 66 Fashion, Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi. Terhitung sejak 31 Juli 2026, manajemen perusahaan mengumumkan pabrik yang memproduksi garmen ini resmi tutup. Padahal, pabrik ini sudah memproduksi berbagai jenis garmen sejak 30 tahun silam. Dipecatnya 200 karyawan pabrik garmen ini pun ditanggapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang dikatakan akibat perusahaan terus merugi. Ya gini, kan garmen itu selalu problem, kan sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu. Kalau dia sudah break even point, kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya, biasanya pindah. Sebagai langkah awal investigasi, pemerintah mendesak perusahaan menyelesaikan hak dan kewajiban upah buruh yang terkena PHK massal segera dipenuhi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang pada Mei 2026. Ya, angka pengangguran tersebut setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang pada Mei 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang sebanyak 7,27 juta orang. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud mengatakan, angka pengangguran tersebut setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65% atau turun 0,03% poin dibandingkan Februari 2026. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 merupakan yang terendah sejak Agustus 1994 yang mencapai 4,36%. Berdasarkan data BPS, penurunan angka pengangguran di wilayah perkotaan mencapai 5,54%, sementara penurunan angka pengangguran di wilayah pedesaan mencapai 3,15%. Pada bulan Mei tahun 2026 terdapat sebanyak 7,22 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang sebesar 4,68% atau turun sekitar 0,03% poin. Sementara itu hingga Mei 2026 jumlah penduduk yang bekerja mencapai 148,19 juta orang. Serapan tenaga kerja terbanyak berada di sektor pertanian sebesar 28,75%, sektor perdagangan besar dan eceran 17,8% dan sektor industri 13,53%. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan dan juga pedesaan mengalami kenaikan. Ketimpangan terjadi pada Maret 2026 dibandingkan dengan September 2025.
Badan Pusat Statistik mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia mengalami kenaikan pada Maret 2026 dibandingkan September 2025. Berdasarkan data BPS per Maret 2026, tingkat ketimpangan yang diukur berdasarkan Gini Ratio menjadi 0,368, lebih tinggi dibandingkan catatan pada September 2025 yang sebesar 0,363. Namun dibanding Maret 2025 masih lebih rendah karena Gini Ratio saat itu sebesar 0,375. BPS mencatat per Maret 2026 ketimpangan di perkotaan maupun pedesaan juga sama-sama naik. Nilai Gini Ratio di perkotaan sebesar 0,387 lebih tinggi September 2025 yang sebesar 0,383. Namun lebih rendah dari Maret 2025 sebesar 0,395. Sementara itu untuk di pedesaan nilai Gini Ratio atau ketimpangannya sebesar 0,296. Naik dibandingkan catatan per September 2025 sebesar 0,295. Namun lebih rendah jika dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,299. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan tidak memberi toleransi terhadap kasus keracunan makan bergizi gratis. BGN akan melibatkan kepolisian jika ditemukan unsur kesengajaan atau sabotase pada proses produksi maupun distribusi menu MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono berkomitmen akan menindak tegas kasus keracunan makan bergizi gratis. Terbaru dalam kasus keracunan MBG di Semarang, Jawa Tengah dan Jayapura, Papua, BGN telah membekukan sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dari hasil penyelidikan, menu MBG terbukti mengandung bakteri berbahaya akibat proses memasak yang tidak sesuai prosedur. BGN juga tidak menutup peluang akan melibatkan kepolisian jika terjadi dugaan sabotase atau kesengajaan. Zero toleran sama keracunan ini kita lagi cari, maksudnya so far sih sudah menurun, cuman kita ingin nol, nggak boleh lagi ada. Jadi bukan kok kemudian menurun kita berpuas hati, nggak. Target saya adalah gimana caranya, apapun caranya, bagaimana caranya itu kemudian nol case keracunannya. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum gitu. Ada yang misalnya SOP-nya dia masaknya kecepatan. Ini kan masalah kedisiplinan, ya kan? Nah, ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada ya kita serahkan semua. Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka, sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons ya. BGN juga terus bekerja sama dengan pengawas Kementerian Kesehatan untuk memeriksa makanan dan memastikan setiap dapur MBG memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Begitu, makasih. Pemirsa, Kementerian Kesehatan melaporkan hingga Juli 2026 program cek kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 73 juta pelanggan. 11 juta diantaranya adalah anak-anak hasil screening di sekolah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan jumlah tersebut telah mendekati target cakupan 2026, yakni sebanyak 130 juta orang. Tahun ini program CKG difokuskan pada tindak lanjut pada 3 kondisi kesehatan, yakni tekanan darah, gula darah, dan kolesterol tinggi. Sebagai upaya meningkatkan angka harapan hidup dan umur harapan hidup sehat. Sebelumnya Kemenkes melaporkan terdapat kenaikan cakupan dari seluruh kelompok usia sepanjang tahun 2026. Ini yang awal kita kejar cakupannya dulu, ya udah 70 juta nih. Sekarang kita mau ngejar tata laksananya. Saya butuh masukan bahwa yang kita harus perbaiki apa?
Tadi memang tesnya kan banyak tuh. Pertama tuh 13, ada 4, ada yang sampai 16. Tapi sudah kita lihat kalau terlampau banyak juga, nanti kita keteteran untuk tata laksananya. Padahal ekspektasi masyarakat udah tinggi kan. Kayak kita lakukan screening jiwa nih. Screening jiwa kan kalau di WHO bilang 1 dari 10. Jadi bayangin kalau kita 70 juta, itu kan secara teori, unless Indonesia lebih baik dari dunia gitu ya. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Agung melalui tim penyidik 9 melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam perkara dugaan tindak TPPU dengan pidana asal dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Ya, selain itu tim 9 Kejagung menggeledah 1 lokasi di Bandung. Tim penyidik Kejaksaan Agung melalui tim penyidik 9 melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam perkara dugaan tindak TPPU dengan pidana asal dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung. Tim penyidik 9 Kejagung menggeledah 1 lokasi di Bandung, yakni rumah yang diduga milik tersangka NH. Dari penggeledahan, tim penyidik menemukan dokumen-dokumen terkait perbuatan pidana. Seluruh tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, acara yang berlaku, dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar pada 18 Agustus 2026. Gugatan pertama dilayangkan kepada Ditreskrim Suspol dan Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sudah dijadwalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak termohon yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Sementara itu, untuk gugatan pra-peradilan kedua, pihak termohon adalah Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akan digelar pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengajukan permohonan pra-peradilan dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum Febri tegaskan permohonan tersebut sebagai upaya menguji proses hukum yang sedang berjalan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi menempuh upaya hukum melalui pra-peradilan terkait penetapan status tersangka dan penahanan dalam perkara dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Tim kuasa hukum Febri menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kedua permohonan tersebut akan diajukan secara terpisah karena objek dan tindakan yang diuji berbeda. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkap lebih dari 9 kejanggalan dalam penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya. Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Hal itu tentu lebih tepat kami tuangkan di dokumen pra-peradilan yang secara fisik, ini dokumennya, yang secara fisik akan disampaikan siang ini di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah,
Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan Febri Adriansyah, Don Rito, serta Nurman Herin sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tifa merasa tugas ilmiahnya dalam mengkaji ijazah Jokowi telah selesai. Dr. Tifauzia Tiasuma menyatakan mengakhiri keterlibatan aktifnya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dr. Tifa menganggap kajian analitis dan neuropolitika terkait ijazah yang ia lakukan sudah cukup sehingga ia memilih fokus pada bidang keilmuan kesehatan. Ia juga menyatakan tetap bersedia hadir apabila dibutuhkan sebagai saksi ahli dalam proses persidangan berkaitan kasus tersebut. Selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Meskipun menyatakan mundur dari perdebatan publik, proses hukum dan langkah uji materi atau pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukumnya tetap berjalan di ranah peradilan. Pemirsa, ex-terdakwa kasus ijazah Joko Widodo, Dr. Tifa, mengaku selesai meneliti ijazah karena tugas utama kajian ilmiahnya sudah selesai. Tugas utama kajian ilmiah Dr. Tifa berfokus pada foto yang ada di ijazah Jokowi dan sudah diterbitkan dalam buku Jokowi's White Paper. Semua tugas saya dalam penelitian terkait dengan ijazah yang dipaparkan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 ini itu udah selesai. Penelitian saya sekali lagi tepat Agustus tahun 2025 udah saya bukukan, udah saya launching dalam bentuk buku Jokowi's White Paper. Domain saya sekali lagi ini saya kan hijrah terkait ya, tapi dengan kan foto. Ya, kan? Jadi domain saya kan di foto ya, dan itu sudah menjadi bukti otentik secara hukum pada CLS Februari 2026. Setelah gugatan pra-peradilan ditolak karena kurangnya pihak yang dihadirkan, Roy Suryo kembali melayangkan gugatan pra-peradilan jilid keempat terkait dengan pencekalan dirinya ke luar negeri dicabut. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Sidang kali ini mendengarkan putusan Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dalam putusannya, Hakim menolak gugatan pra-peradilan atas ganti rugi penahanan Roy Suryo sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi. Penolakan karena alasan kurangnya pihak yang dihadirkan oleh kubu Roy Suryo. Usai putusan ditolak, Roy Suryo kembali melayangkan gugatan pra-peradilan jilid 4 terkait status pencekalan bepergian ke luar negerinya dicabut. Sementara, sebagai termohon Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 173, pasal 175 ayat 5, pasal 365 KUHP, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026 oleh Ketut Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Minati Indriani SMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon tanpa hadirnya turut termohon. Jadi hasilnya itu bukan ditolak, ya, tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kalau dinyatakan tidak dapat diterima, itu artinya tidak diperiksa substansi perkaranya. Nah, mengapa dinyatakan tidak dapat diterima? Ya, mungkin ngelesnya pengadilan adalah bahwa katanya kurang pihak. Jadi pihak yang harus juga turut dimohonkan adalah Kementerian Keuangan sebagai kasir negara atau bendahara negara, sehingga nanti kalau dikabulkan tuntutan ganti ruginya, maka kemudian bisa dibayarkan, bukan hanya kemenangan di atas kertas, on the paper. Karena itu ya mudah sekali, biar sama-sama capek, saya batuk juga kan, ya nanti kita ajukan lagi saja. Ya kan? Kita ajukan lagi permohonannya, lalu kita jadikan nanti tidak hanya pihak kejaksaan, tetapi juga pihak Kementerian Keuangan menjadi pihak yang turut termohon. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sidang pra-peradilan keempat Roy Suryo, kami sudah terhubung dengan rekan Naura Safikah dan juru kamera Muhammad Seto dan Damar yang kini berada di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Naura, apakah sidang Roy Suryo sudah dimulai dan apa agenda sidang pada hari ini Naura? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Nata, Lala, dan juga pemirsa. Pagi hari ini untuk sidang pra-peradilan keempat Roy Suryo kembali diselenggarakan di PN Selatan, Jakarta Selatan. Dimana memang kalau misalnya di hari sebelumnya, yaitu di kemarin, dari Roy Suryo ini juga sudah mengadakan pra-peradilan yang ketiga terkait dengan penggantian rugi sebesar 206 juta rupiah. Namun dari hakim ini menolak ataupun tidak dapat diterima atas gugatan tersebut. Namun di hari ini memang berbeda tentunya. Untuk pra-peradilan yang keempat tidak sama dengan gugatannya kemarin, karena di hari ini lebih berfokus kepada gugatan terhadap pencekalan ke luar negeri, di mana memang semasa menjadi tersangka Roy Suryo ini dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, dan ia juga menyebutkan bahwa mendapatkan sejumlah kerugian karena adanya pencekalan ke luar negeri tersebut, sehingga di hari ini akan diajukan untuk pencekalan tersebut, karena menurutnya untuk pencekalan ini dari dasar hukum penerbitan surat pencekalan, kemudian juga prosedur pencekalan yang dilakukan penyidik ini tidak sesuai ataupun tidak sah menurut Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya. Untuk hari ini sidang kembali diselenggarakan, namun kami masih belum menerima informasi akan diselenggarakan ataupun akan dimulai pada pukul berapa, karena kalau misalnya melihat di papan informasi di PN Selatan ini tidak tertera untuk pukul, sehingga kami masih menantikan juga untuk kehadiran dari Roy Suryo beserta kuasa hukum untuk sidang di hari ini. Sementara itu Lala, Nata kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Syafiq atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Banjir besar melanda wilayah pesisir Bawang di Provinsi La Union, Filipina Utara. Ribuan warga mengungsi. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, Menkyu Republik Indonesia Purbayudi Sadewa tegas menyebut gaji manajer Kopdes bukanlah 16 juta rupiah. Menurutnya angka tersebut terlalu besar. Meski demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa ungkap gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 16 juta rupiah per bulan tidaklah benar. Dijumpai di Kementerian Keuangan hari Rabu, Purbaya sebut angka itu terlalu tinggi. Bahkan dengan tegas ia menyatakan pemerintah tidak akan menyetujui usulan tersebut apabila memang diajukan. Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah.
Berarti akan Anda kalau nggak, Anda pindah sana. Berarti Jadi kita belum lihat angkanya. belum Tapi diputuskan nggak sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita nggak setujuin aja, selesai. Sebelumnya, rangkaian pembekalan bela negara dan manajerial program SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia bagi calon manajer koperasi desa resmi berakhir. Diklat yang berlangsung sejak 17 Juni hingga 31 Juli ini berhasil meluluskan sebanyak 33.785 peserta. Mereka telah dibekali wawasan kebangsaan serta manajemen kepemimpinan untuk menjadi penggerak ekonomi desa dan kawasan pesisir. Sebagai langkah pengabdian, para lulusan SPPI ini siap diterjunkan dan ditempatkan secara langsung di 1021 unit koperasi yang sudah mulai beroperasi penuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait dengan pergantian dirinya sebagai Kapolri. Sebelumnya DPR membantah telah menerima surat presiden terkait dengan pergantian Kapolri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo merespon isu yang beredar mengenai adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Listio, keputusan mengenai pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Listio pun siap mengikuti apapun keputusan yang diambil oleh Presiden. Itu kan prerogatif Presiden. Jadi ya buat kita prajurit kan apapun dilaksanakan. Kita menunggu saja. Enggak ya, sama sekali ya. Sangat tidak. Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS, Aris Marsudianto menyatakan agar publik menunggu waktu terkait isu surpres pergantian Kapolri. Ada nggak, Pak? Alah, tunggu tanggal waktunya. Tapi bener nggak sih Pak, udah diserahkan? Jabatan di dunia pasti akan diganti. Nah, tidak ada yang tidak diganti kan begitu. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden. Sudah dikirim ke DPR belum, Pak? Udahlah, tunggu aja ya. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI menjawab tidak ada surat presiden atau surpres berisi nama pengganti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diterima hingga isu pergantian Kapolri tidaklah benar. Menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, ya, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Rumor pergantian Kapolri bukan kali pertama mencuat. Isu serupa sempat muncul pada akhir Agustus 2025 saat demonstrasi berujung ricuh dan memicu desakan publik agar Kapolri mundur dari jabatannya. Sementara jika dilihat dari usia, Listio masih bisa menjabat sekitar 3 tahun lagi atau tahun 2029 sebelum masuk masa pensiun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang dipicu angin musim barat daya disertai badai tropis Mai dan Luis memicu banjir parah di Provinsi La Union, Filipina. Ribuan warga mengungsi, korban jiwa berjatuhan, dan operasi darurat besar-besaran masih terus berlangsung. Banjir besar melanda wilayah pesisir Bawang di Provinsi La Union, Filipina Utara. Setelah hujan deras mengguyur selama beberapa hari akibat angin musim barat daya serta badai tropis Mai dan Luis. Rekaman video memperlihatkan seorang warga menerobos banjir setinggi lutut, sementara kendaraan bergerak sangat lambat di jalan-jalan yang terendam air. Kepolisian Nasional Filipina melaporkan 6 orang tewas akibat insiden yang berkaitan dengan hujan, termasuk kasus tenggelam dan tanah longsor. Pihak otoritas penanggulangan bencana menyatakan sebanyak 1.991 keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Hingga kini, lebih dari 15.000 warga di Provinsi La Union terdampak bencana ini. Evakuasi massal, penghentian aktivitas sekolah, dan respon darurat skala besar masih terus dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat.
Pemirsa, militer Israel memamerkan latihan angkatan laut berskala besar di perairan lepas, dan latihan ini pun diklaim sebagai bagian dari persiapan menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim di tengah memanasnya situasi kawasan. Pasukan pertahanan Israel merilis rekaman latihan militer angkatan laut berskala besar yang digelar di perairan lepas. Video memperlihatkan sejumlah kapal perang Israel beroperasi secara terkoordinasi dengan personel melaksanakan pengawasan, latihan penggunaan senjata, serta berbagai manuver taktis di laut. Latihan ini merupakan bagian dari persiapan untuk menghadapi beragam skenario keamanan maritim yang mungkin terjadi. Demonstrasi kekuatan ini berlangsung di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di berbagai wilayah sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, Israel mengklaim anjing-anjing mereka telah menemukan terowongan bawah tanah berisi roket di Gaza Selatan. Ya, terowongan tersebut langsung dihancurkan. Militer Israel mengerahkan anjing-anjing mereka untuk menyusuri terowongan bawah tanah yang diduga milik Hamas di Gaza Selatan. Bahkan hasilnya, mereka menemukan roket-roket yang belum digunakan di sepanjang terowongan. Terowongan ini langsung dihancurkan oleh Israel. IDF pun mengatakan bahwa operasi ini dipimpin oleh Brigade Penerjun Payung yang beroperasi di bawah divisi Gaza. Militer Israel menambahkan pasukannya terus membongkar infrastruktur militan Hamas, baik di atas maupun di bawah tanah di Gaza Selatan. Pemirsa, pasukan Israel dilaporkan kembali melakukan operasi darat di wilayah Suriah bagian selatan perbatasan antara Israel dan Suriah. Pasukan Zionis ini juga mendirikan pos pemeriksaan sementara untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga maupun kendaraan yang melintas. Sejumlah pasukan dan kendaraan militer Israel dilaporkan semakin bergerak masuk ke wilayah Suriah. Israel juga melakukan penggeledahan di sejumlah wilayah dengan mendirikan pos-pos sementara dan memeriksa warga maupun kendaraan yang melintas. Aktivitas militer meningkat di seluruh wilayah pedesaan Dara dan Quneitra dengan laporan berulang kali terjadi penyusupan dan penembakan. Israel mengklaim bahwa kehadiran militernya di kawasan ini berkaitan dengan keamanan dan perlindungan wilayah perbatasannya. Hingga kini, situasi di wilayah masih terus berkembang. Kekhawatiran akan adanya kemungkinan keterlibatan kelompok bersenjata di daerah ini akan menambah ketegangan dan menjadikan konflik yang lebih besar. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Vision Plus kembali meluncurkan serial original terbarunya berjudul My Chef in Crime. Ya, series ini mengusung genre culinary crime thriller pertama di Indonesia yang menggabungkan bahwa dunia memasak dan juga investigasi pembunuhan. Industri hiburan tanah air kembali diwarnai inovasi segar melalui peluncuran original series terbaru Vision Plus. Bergenre culinary crime thriller pertama di Indonesia berjudul My Chef in Crime di Jakarta. Series yang disutradarai Sondang Pratama ini menceritakan kisah seorang chef berbakat bernama Rama yang mendadak dituduh sebagai seorang tersangka utama kasus pembunuhan. Melalui bakat memasaknya, Rama yang diperankan oleh aktor Roy Sungkono mampu memecahkan kasusnya bersama seorang detektif perempuan bernama Vita yang diperankan aktris Cynthia Mariska. Ini konsepnya memang sangat unik, makanya itu kita juga memutuskan untuk greenlight project tersebut karena kita belum melihat sebelumnya. Tadi saya sudah menjelaskan juga bahwa ini adalah sebuah IP, sebuah franchise gitu ya, yang datang dari Thailand sebenarnya. Jadi skripnya sudah dimatangkan oleh tim Thailand dan kita beradaptasi lagi untuk versi Indonesianya gitu. Kalau aku dari perjalanan emosinya sih, bagaimana ini nggak cuma tentang dunia kuliner aja atau dunia investigasi, tapi bagaimana Rama selama hidupnya ini berusaha untuk berdamai di masa lalu. Dan menurut aku sangat relate buat kita semua tentang rasa kehilangan, pencarian jati diri. Original series My Chef in Crime hadir dalam 8 episode yang menyajikan perpaduan unik antara misteri pembunuhan, investigasi, drama keluarga, hingga dinamika hubungan slow burn romance. Akan tayang secara eksklusif di aplikasi Vision Plus pada tanggal 14 Agustus 2026. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.
Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pemirsa, selain hanya butuh hasil imbang, Singapura diuntungkan karena bermain di kandang. Ya, selain itu The Lions punya sejumlah pemain yang kerap menjadi pembeda, terutama Ilhan Fandi, Song Uiyong, dan juga Haris Harun. Timnas Indonesia melakoni laga sulit saat bertandang ke Singapura. Sebab skuad The Lions bukanlah tim kaleng-kaleng dan punya kualitas mumpuni. Selain bermain di kandang, Singapura juga hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Faktor lain, Singapura juga punya sejumlah pemain yang sering menjadi pembeda. Setidaknya ada 3 bintang Singapura yang patut diwaspadai Indonesia. Ilhan Fandi menjadi andalan lini serang Singapura. Di ASEAN Hyundai Cup 2026, putra legenda sepak bola Singapura, Fandi Ahmad tersebut telah mengemas 2 gol, yakni saat menghadapi Kamboja dan Timor Leste. Pemain kedua yang harus diwaspadai adalah Song Uiyong. Pemain keturunan Korea Selatan tersebut menjadi motor serangan dari sayap. Di ASEAN Hyundai Cup 2026, Song mencetak 1 gol dan 1 assist. Sosok selanjutnya adalah kapten tim Haris Harun. Pemegang rekor caps timnas Singapura tersebut dikenal tangguh dalam bertahan dan agresif dalam berduel. Pengalaman panjang membela timnas membuat Haris punya kemampuan sangat baik dalam membaca permainan. Dengan kualitas yang dimiliki ketiga pemain tersebut, Indonesia dituntut tampil disiplin dan fokus sepanjang laga. Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengingatkan pasukannya harus bermain lebih rapat dan cepat, terutama saat melakukan transisi. Jika mampu meredam Ilhan, Song Uiyong, dan Haris Harun, maka Garuda punya peluang untuk meraih kemenangan. Indonesia melakoni laga hidup mati saat bertandang ke Singapura pada Jumat malam. Ya, untuk lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang, sementara Singapura hanya butuh hasil imbang. Laga Indonesia kontra Singapura hari Jumat mendatang merupakan duel hidup mati. Jika ingin lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang di Stadion Jalan Besar Singapura. Tentu tidak mudah bagi pasukan John Hartman untuk menaklukkan The Lions. Apalagi pasukan pelatih Gavin Lee tersebut punya keuntungan bermain di kandang. Selain itu, untuk mengamankan tiket ke 4 besar, Singapura hanya butuh hasil imbang. Menilik rekor pertemuan kedua tim di Piala AFF sepanjang 14 tahun terakhir, Indonesia memang lebih unggul. 5 pertemuan terakhir misalnya, Indonesia mencatat 3 kali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Pertemuan terakhir Desember 2021, Indonesia menang 4-2. A mistake from Hassan, and Isaac said he was absolutely outstanding. Namun perjuangan di lapangan tentu tidak hanya bersandar pada data statistik. Di ASEAN Hyundai Cup 2026, Singapura adalah tim kuda hitam setelah membukukan 2 kali menang dan sekali seri. Saat bertandang ke Vietnam, Singapura mampu meredam sang juara bertahan. Tampil di kandang sendiri dengan misi balas dendam serta hanya butuh hasil seri, Singapura dipastikan tampil habis-habisan.